lawan arah ya ke sana. Lawan arah ke sana, berarti lu muter. Oke, kamu di sana. Bang Bos kan pamit ya. Ya, nanti aja. Bang. Yuk. Bye. Itu jangan lupa. Oke ya, tahu ya. Gue perkenalkan, nama gue Soros. Nama gue Rino. Gua Koma, kita dari Paskit Running Division. Macetnya parah banget, mobil. Siaman ya bang? Itu rutenya tuh dari Bogor, terus finishnya tuh di Jakarta. Jadi start dari Tugu Kujang di Bogor, finishnya di Tugu Monas. Tadi kita start itu dari Tugu Kujang, lalu dari Tugu Kujang kita berlari 20 km sampai checkpoint 1 itu berada di BRI Cilodong, daerah Jalan Raya Bogor. Lalu lanjut lagi kita berlari 10 km, kita checkpoint kedua itu ada di pom bensin Margonda. Ya? Margonda. Lalu di checkpoint 3 itu kita ada di daerah sekitaran Lenteng Agung ke arah TB Simatupang. Lalu di checkpoint 4 kita berada di Shell Tendean. Setelah dari Shell Tendean lanjut kita ke Tugu Monas. Ya, sampai finish di situ. Oh, itu rolling. Jangan rewel pur. Tapi nggak berasa. Ini mana ya masuknya? Ini nemenin teman saya patah hati. Wah, saya lagi nemenin aja. Yang patah tumbuh yang hilang. Karaoke aja lah. Katanya patah tumbuh yang hilang berganti, Pak. Dari Tugu Kujang ke checkpoint 1 yang paling membekas tuh perjalanannya, yaitu banyaknya karena malam itu banyaknya polusi. Dan itu kan jalan antar provinsi ya. Itu banyak truk-truk, terus kemudian banyak juga debu-debu dan asap, dan rebutan oksigen sama pohon karena kan kalau malam tuh oksigen menipis. Oh, 8. 8 kilo. Oh, 8 tuh. Alhamdulillah masih Ya, mas. masih lama. Masih 52 ya, 52 lagi ya. 50 lah ya. Masih jauh ya? 50 masih jauh ya? Di situ tuh heart rate tinggi banget lah, heart rate tinggi karena emang ya oksigennya tipis. Jadinya bener-bener yang kaget juga ngeliat heart rate, wah lumayan tinggi ya gitu. Makanya kita sebisa mungkin secara pace kita, kecepatan kita coba diturunin sedikit biar heart rate-nya tuh stabil lah. Karena kan ini kita harus ngejaga sampai 60 km gitu biar nggak ngebong lah nanti kita. Terus itu yang ya udah dari situ akhirnya ya coba berdamai sama situasi di situ sih. Sampai ya udah kita bertahan aja pokoknya sampai kilometer 20. Semangat, Mas. Kita menuju checkpoint 10 kilo lagi. 10 kilo lagi. Kaki gimana? Masih aman? Aman. Tapi udah kencang. Aman nggak masih? Kilometer kritis biasa di 35 sampai 40. Sejauh ini masih aman. Masih aman ya. Siap. Siap-siap tanjakan. Siap tanjakan jauh ya. Heart rate siap naik. Jadi turunin pace dikit. Biar lebih adem. Let's go. Nah, kita tuh emang bertiga
kita tuh latihan untuk di event ini kita banyakin itu sebenarnya larinya pelan. Jadi belajar lari pelan, tapi kilometernya tinggi lah gitu. Jadi mileage kita tuh mungkin seminggu bisa 60 ya. 60, tapi kan dia akan naik terus kan. Misalkan minggu pertama mileage keseluruhan lari kita 60. Nanti minggu depannya itu bisa sampai 80 gitu. Nah, tapi kebanyakan emang kita latihannya larinya pelan buat ngejaga si heart rate-nya ini biar stabil gitu. Tapi tetap ada speed session seminggu sekali. Jadi buat naikin VO2 max kita gitu. Kita udah di checkpoint 1, tadi 20 kilo dari Tugu Bujang. Sekarang kita mau ke checkpoint 2, tepatnya di perempatan Juanda. Gimana tadi Bang? Wah, parah suara motornya sih. Jadi keganggu kalau gue. Ya, polusi ya. Terus ya lumayan bosan kan treknya sepanjang 20 kilo gitu aja. Ya harus belajar berdamai dengan situasi. Yang paling parah itu emang kita ngirup karbon dioksida malam ini. Sebenarnya kita setelah melewati Jalan Raya Bogor kita merasa tenang jadinya kan di daerah Juanda. Tapi ternyata kita menghadapi jalanan rolling kurang lebih sekitar 3-4 km. Itu yang membuat mungkin kita merasa walaupun kendaraannya sedikit, tapi ternyata ada tantangan berikutnya, yaitu jalan yang naik turun itu yang membuat kita jadi lebih menjaga pace, menjaga stamina, karena kan itu masih di kilometer 30-an. Berapa kilo lagi Bang? Kita udah kilometer 24. Berarti sekitar 36 kilo lagi. Mat. 6 kilo lagi. 6 kilo lagi. Mat. Sebelumnya itu emang kita sangat menghindari jalan Juanda itu sih. Jadi tapi kita kemarin itu coba buat yaudah deh kita lewat sini aja biar ringkas gitu, biar gampang gitu. Tapi ternyata rollingnya tuh parah banget sih gitu. Jadi bener-bener yang lumayan kena mental, terus yang bener harus ngejaga harus banyak nyimpen tenaga lah, karena ya itu kita tuh masih belum ada setengahnya kan. Padahal keseluruhan kita 60 km. Jadi pas sampai Margonda cuman baru sampai setengahnya. Jadi benar-benar harus dijagain banget lah gitu. Jadi ya harus lagi-lagi harus harus berdamai sama ego kita gitu. Sebenarnya kita juga bisa nanjak cepet gitu, tapi kita jaga itulah untuk jagain biar kita tetap punya power lah di 30 km berikutnya. Kita udah sering banget long run bareng lah, jadi kita udah tahu Soros tuh kekurangannya apa, kelebihannya apa, Rino kekurangannya apa, kelebihannya, saya juga kayak gitu. Cuman ya di situ kita saling support justru. Ya Soros sih banyak, sama Rino juga banyak nyemangatin lah, karena jujur kalau gua tuh lebih kurang kuat di tanjakan gitu, sedangkan Rino dan Soros ini kan basicnya dia trail run kan gitu, jadi dia lebih kuat itu. Tapi ya dia selalu support gitu, ayo bang bisa gitu. Ya itu yang bikin ya kita saling ngelengkapin sih gitu. Jadi di situ jadi kayak udahlah happy aja gitu, kita nikmatin ya karena emang kita suka gitu. Yes. Kacau. Gila segmen tanjakannya. Naik turun. Gimana Ros? Pantes orang kalau tubuh nggak pernah lewat Depok ya. Aku sih yes. Kiri ya?
Iya. Kanan? Iya. Bukan paselin nggak? Siapa yang Paselin nggak? Siapa salah? Ada belum? Nah, orang mata kuat. Tepatnya di Juanda, kilometer 31. Ini lagi power nap dulu. Oke nih, kasihan. Marketnya sambil makan. Susah ada orang tua. Kalau gue pribadi itu ngebalikin apa ya? Gue jadi punya kekuatan lebih sih di situ di checkpoint 2 ke 3 itu karena udah mulai pagi kan, oksigennya tuh udah mulai banyak lah, udah mulai tebel. Terus juga di situ sempat makan pop mie juga. Jadi kayak kita apa ya, isi energi lah di situ. Tempat paling gue suka dari lari Bogor Jakarta itu memang daerah Lenteng Agung. Karena di situ timbulnya matahari, terus kita menggantikan cahaya senter, menggunakan cahaya matahari kan, dan itu ngerasa kayak mata kita langsung terang banget gitu. Jadi di situ mungkin tambahan energinya mungkin ya. Ibarat kata kita handphone kita udah low power mode, karena ada matahari itu ngecas lagi jadi 100%. Checkpoint 2 dan ketiga itu happy banget sih karena ada transisi kan antara dari malam ke pagi kan, ke subuh gitu. Kita sempetin juga sholat subuh dulu di situ, terus kayak ada transisi yang dari gelap terus menuju pagi tuh. Kalau kita sih itu seneng ya, kita ngerasa peaceful di situ karena udaranya jadi lebih seger gitu. Terus kayak kita ngelihat aktivitas orang-orang yang berangkat kerja dan itu kayak gitu sih. Itu jadi nambah energi buat kita. Dan gue pribadi di checkpoint 2 dan 3 itu gue ngerasa happy banget sih. Jadi tuh sebenarnya udah ditahan. Sebenarnya itu kan emang mohon maaf nih. Sebenarnya gue emang sebelum lari dari tubuh ke tubuh itu emang kurang makan buah. Jadi tuh kayak pencernaannya lumayan susah kan untuk dipukan. Jadi tuh sebenarnya itu kejadiannya di checkpoint 1 menuju ke 2. Lagi lari-lari saya tahan-tahan kan tuh. Tiba-tiba ngeliat pom bensin masih bisa tahan. Setelah kesana lagi udah nggak bisa tahan, kebetulan ada Indomaret. Ya udahlah, mau nggak mau melipir. Gue bersyukurnya Rino ke kamar mandi, kita jadi bisa power nap, kita bisa tidur dulu deh sebentar deh gitu. Ya itu jadi nambah energi lagi. Wah, no kurang lama no pupnya. Tapi itu emang hal yang biasa terjadi sih kalau buat dilari. Soalnya kan mungkin karena lari pencernaan jadi ngebantu Iya, jadi bekerja lebih mudah gitu. Iya. Biasanya. Tapi ya rada bete juga sih. Lagi asik-asik lari, melipir. Kan harus nyopot-nyopot semuanya. Sisa 20 kilo lagi. Tadi itu pas pagi heart rate sih turun ya. Jadi lebih enak lah jadi. Kayaknya aman sih kayak finish. Insyaallah. Kalau dari gue pribadi, itu awal mula doa gue. Jadi mungkin selama checkpoint 1 sampai ke 3, itu gue masih merasa aman. Di checkpoint ketiga itu gue ngerasa ada yang aneh dari mana. Tapi gue tetap berjalan karena mungkin energi dari teman-teman ini bikin gue ngelupain rasa itu. Di situ kita rolling daerah TB Simatupang, belok ke arah Bujit ya, Pejaten Keles ya. Iya. Belok ke arah Pejaten. Di situ gue ngerasa sudah mulai ada tanda-tanda alarm tubuh gue yang gak beres. Itu kram.
Dan akhirnya di perjalanan gue berpikir kenapa keram ini bisa terjadi. Kata mungkin kayak gini, latihan yang cukup itu nggak menjamin, terus asupan yang cukup pun juga nggak menjamin. Ternyata yang salah dari gue adalah gue kadang di kilometer 0 sampai ke 30 itu ego gue mulai tinggi karena lagi semangatnya, dan ditambah jarak cadence itu langkah kaki gue dengan Bang Kenny dan Rini itu agak beda. Jadi gue kadang ketika gue di belakang dia cadence-nya kecil, gue cadence-nya besar, jadi gue suka nahan tuh, jadi lari nahan. Itu mungkin muncul pertama keram itu. Ros, gimana nih Ros? 15 kilo lagi selesai Ros. Iyalah, Setia. selesaikan. Kamu kan ke Bandung aja yuk. Tapi di situ gue bersyukur banget punya komunitas keluarga yang seperti mereka, dan mereka selalu bilang kalau mau berhenti aja. Checkpoint bukan patokan kita. Kalau mau jalan aja. Nggak semua harus dilariin. Tapi di situ gue tetap struggling sampai ke checkpoint 4. Dan tujuannya ya lancar-lancar aja. Dimin dulu no. Oh iya, lanjut Ros. Ros seneng banget ya, kayak ini anak lari disangka kayak anak sepeda kali. Di sini gue yang paling lemah lah gitu ya. Gue nggak pernah lihat Soros tuh sampai kayak gitu lah, sampai kayak apa ya, ada kendala kayak gitu. Gue sama Soros tuh pernah beberapa kali trail lah, bahkan ya long run tapi trail gitu. Jadi ya dia baik-baik aja lah. Di trail itu justru nanjak ya kan. Tapi pas ini road ada kendala itu ya gue lumayan sedih sih, karena gue ngeliat kayak ya Rino juga pernah di lari sebelumnya juga pernah juga dia. Ini bagiannya Soros nih, gue ngeliat kayak wah, ini gue nggak pernah ngeliat nih Soros kayak gini gitu. Jadi gue sampai kayak udah Ros, kalau misalkan emang lo udah ngerasa nggak kuat, udah lo ke CP aja. Nanti dari CP lo istirahat di sana, terus mulai lari lagi. Tapi Soros nggak mau, nggak bang, gue kalau gue udah mulai gue harus selesain gitu. Ya udah gitu. Nah di situ kadang ego kita tuh ego kita tuh diuji lah di situ gitu. Kayak lu misalnya lu mau cepet sampai dari sebelumnya, karena di sebelumnya itu kita lebih lama nih, tapi di sekarang ini seharusnya bisa lebih cepet lah untuk finish gitu. Tapi di situ ada masalah di Soros kan. Ya udah, kalau nggak lebih cepet kenapa, nggak apa-apa juga. Ya udah akhirnya Soros berusaha sekuat tenaga untuk bisa sampai finish. Ya udah, kita membersamai aja gitu. Pokoknya kita pengen ya finish bareng-bareng lah gitu. Walaupun ya Soros jalan lari ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ya toh juga kita juga finish tetap maksudnya kita tetap 7 jam gitu finishnya gitu. Jadi ya itu salah satu ini sih, ketika itu pelajaran ya, gue banyak dapat pelajaran gitu ketika lu jalan sama temen lu, dan ketika itu ada kesusahan gitu ya, itu sebenarnya pertemanan lu diuji gitu. Sifat asli kita tuh bisa kelihatan gitu di situ gitu. Antara lu harus berjalan dengan ego lu, atau lu bisa ngalahin ego lu gitu sih. Ya itu gue banyak belajar lah dari lari inilah, dari lari Bogor Jakarta ini gue banyak belajar lah gitu. Hal yang paling berkesan ya itu, jadi kita tuh diajarin bahwa ultra tuh nggak selalu lari, kita juga bisa jalan, yang penting keep moving aja gitu buat nyampe tujuan kita itu, yaitu Tugu Monas. Nggak ada kepikiran 1 detik pun untuk DNF, untuk ke mobil nggak ada kepikiran. 1 detik pun nggak ada gue kepikiran. Mau nanti ke depan gue pincang-pincang, lu duluan, nggak apa-apa dah. Tapi lu waktu bilang, terus lu ikut motor aja sampai CP. Iya, nggak ada gue kepikiran. kasihan ngeliat lu. Tenang bang, apa yang kita mulai harus gue selesaiin. Gue jarang soalnya ngeliat lu kesakitan.
Ini orang Batak sakitan dulu. Biasanya sakitnya sama cewek ya. Ini Oh. fisik. Jangan ini kamera no. Jadi rahasia ya. Rahasianya terbongkar. Teman-teman yang berlari dan merasa ketika berlari kram, mau udahan, jangan ada sedetik pun terpikirkan jalan nggak dosa, jalan itu nggak dosa, istirahat juga nggak dosa, jadi tuh tenang aja. Kebetulan ada 2 orang temen nih yang memang support, jalan aja terus. Iya bang. Keep moving, just do it. Mas kita 10 kilo lagi menuju Monas. Semangat. Terus nah checkpoint 4 ke finish nih, gue kira dengan gue menggunakan teknik run long dan juga tambahan asupan dan lainnya, gue kira dengan gue lebih mendekati ke finish, tenaga gue bertambah, sakit gue pulih. Ternyata malah lebih parah. Di situ benar-benar diuji lagi. Bahkan sampai gue ngomong sama diri gue dalam hati nih, mau gimana pun caranya, gue harus finish. Gak apa-apa mereka duluan. Gue selalu ngomong, Bang Kenny, lu duluan aja. Gue pasti sampai situ. Dengan cara gue pasti sampai situ. Karena FYI aja nih, jadi keramnya itu akhirnya menjalar ke semuanya. Yang tadinya awalnya betis, tetap gue lariin, naik ke paha, naik ke kaki sebelah, naik ke daerah selangkangan, pinggang, bahkan sampai ke perut. Sampai perut. Akhirnya gua ada di daerah Di Rasuna. Rasuna. Itu gua sampai setelah lari berhenti sedikit langsung Bahan. kunci semua sebadan. Dan akhirnya gua langsung tiduran dan gak bisa napas karena kekunci semua. Diafragma gua kekunci, terus otot-otot yang di dada gua kekunci. Jadi gua gak bisa. Dan rasanya bener-bener kayak apa ya? Ini baru pertama kali sih gua, makanya agak panik juga karena baru pertama kali gua dapet kram sekujur tubuh. Tapi akhirnya di checkpoint 4 ternyata ada teman-teman dari Basket juga. basket juga yang kayak itu berlari tapi mereka support. Di situ gua makin lagi ngerasa kayak wah ternyata energi itu bisa berasal juga dari orang yang datang. Gimana? Kenapa nggak ikut dari Bogor? Itu harus gue jawab ya itu pertanyaan. Harus bang. Kayaknya lebih bijak gue weekend di rumah sih bang ya. Dibandingin kayak gini-gini kayak nggak bijak sih buat gue. Tapi kan lebih seru bang. Enak tidur apa enak gini? Anak ini. Oh enak ini. Di situ gua dengan sekuat tenaga tetap itu kaki gua udah benar-benar blister semua. Gua jalannya juga sambil ngunci kakinya. Tapi ternyata pas finish mungkin gua pakai kacamata kali. Pas finish gua peluk Bang Kenly, gua peluk Rino. Ya nggak bohong lah. Keluar sendiri aja air mata gitu terus. Thank you Bang ya. Udah support gua di perjalanan terakhir. Soalnya Soros tuh sempat banyak minta maaf sama gue. Lu kenapa minta maaf, Ros? Gue bilang, ini kita seneng-seneng loh gitu. Kita ngelakuin hal yang kita seneng gitu. Kalau misalkan emang ada kendala, ya udah gitu kan. Ya kita lalui bareng-bareng aja. Lagian kan juga emang niat kita kan dari awal ya kita bersenang-senang bareng kan gitu sih. Ya tapi seneng saya. Ya, Seneng banget bisa finish sih.
Jadi kita tuh semenjak Soros yang keram jalan itu nggak bisa bergerak, enaknya di situ kan kita jadi jalan aja gitu. Jalan maksudnya tuh bener-bener jalan kaki dari mana? Rasuna. Rasuna sampai ke Monas. Jadi kayak enak juga buat jadi santai. Kebetulan kan panas banget tuh kan, cuaca panas, jalan kaki. Belum bang, masih kurang gua. Masih kurang? Gila, ini kan 60. Ntar lagi. Wah, udah foto dulu dah, ntar abis itu gua terusin. Riko! Hebat. lagi. Riko, mula saja Yoi. Alhamdulillah. Akhirnya sampai Monas juga, walaupun dengan banyak kendala lah ya. Tapi kalau kita berusaha untuk bisa finish bareng-bareng lah di kilometer sebelum kilometer 55 ya 55 ya semakin parah keramnya. Terus ya udah kita memutuskan untuk jalan aja. Yang penting kita bisa finish bareng. Thank you. Keren semuanya. Gimana bang perasaannya bang? Sekali seumur hidup harus cobain. Lu 2 kali lu udah 2 kali. Woi, udah 2 kali lu. Sekali seumur hidup harus cobain. Harus cobain. Pas udah masuk gerbang, kan mungkin daerah Sabang kan masih ketutup sama gedung-gedung tinggi. Pas masuk gerbang, yang gue rasain adalah gue mau makan. Gue mau makan itu yang gue. Karena kan memang kita nggak terlalu banyak makan kan. Di situ gue mau makan. Bener-bener. Wah, akhirnya sampai. Walaupun dari gerbang ke Monasnya ya mungkin sekitaran hampir sekilo aja. Iya, panas banget. Cuman ya akhirnya gue mau makan bang. Kita sampai mana bang? Mungkin singgah aja bang kan mau foto sama Monasnya. Ya udah mana lagi. Mana tiket ke atasnya habis lagi. Tiket ke atasnya habis lagi dari mau ke atas. Katanya mau ke atas ya. Seneng sih, jadi kayak apa ya, perjalanan yang udah kita laluin itu kayak ada perasaan lega karena kita udah sampai ke tujuan gitu aja sih. Ya kalau gua sih ya banyak bersyukur ya, maksudnya banyak bersyukur lah sama Allah gitu ya, kayak kendalanya tuh nggak yang terlalu serius lah gitu ya, maksudnya bisa diselesaikan lah. Terus ini sih gue tuh ngerasa kayak gue bisa ya gitu sih, kayak soalnya gue kan gap umur gue sama Rino dan Soros jauh banget kan, berapa tahun ya, mungkin 20 tahunan lah gitu gap sama Soros gitu. Kayak gue ngerasa kayak wow gitu, bisa ya ternyata ya. Wah, karena sebelumnya kan sebelumnya juga udah pernah dilakukan gitu dan finish juga, terus kayak 2 tahun kemudian dilakukan lagi, kayak wah finish juga bisa gitu. Kayak seru juga sih, karena ya yang kalau sekarang itu kita lebih banyak persiapan sih, latihan kita lebih serius gitu. Itu yang kayak ya puas aja gitu, apa yang kita latihan ternyata ngebawa efek yang baik gitu ya. Kayak kita bener-bener yang ya, kalau gue pribadi gue ngerasa finish strong sih gitu. Jadi capek sih capek, tapi maksudnya nggak yang sampai gitu sih. Jadi happy lah gitu. Ya balik lagi ke kilometer akhir sih, itu gue ngerasa campaign yang dibawa itu ternyata berdampak sebagai motivasi gue. Akhirnya berdampak langsung, gak hanya cuma nama, akhirnya itu tertanam dalam diri gue dan akhirnya gue bisa finish gitu. Dan ternyata self finisher itu dari olahraga bisa dilakukan dengan baik, dan mungkin dari kehidupan sehari-hari pun itu juga bisa berguna gitu, dari kehidupan kantor apa segala. Kalau gua ya suffer pleasure tuh yang bener ya, lu kalau pengen dapat pleasure ya lu harus suffer dulu. Dan gue jujur sih, gue paling benci banget interval sih gitu. Interval wah apa ya, di latihan ini tuh emang Rino kan yang konsultasi ini kan buat bikin menunya lah gitu. Nah interval ini emang harus ada gitu, dan itu benar-benar yang lu harus lari di ambang batas heart rate lo gitu. Dan itu ini banget sih,
apa ya, gue ngerasa tersiksa banget sih di situ. Tapi ya dari kesusahan itu gue dapat manfaatnya sih, dapat manfaatnya yang maksudnya yang gue dapetin di lari ini gitu. Salah satunya yaitu gue jadi bisa apa ya, bisa nahan sakit gue lah gitu, nahan sakit gue karena gue udah terbiasa di interval itu lari di ambang batas heart rate gue gitu. Jadi kayak lebih enak lah. Kalau dari gue sih, gue kan emang sebenarnya paling males lari tuh di jalan raya kayak gini, yaitu karena polusi dan sebagainya. Makanya gue lebih suka naik gunung atau nge-trail. Dan menurut gue sih kayak suffernya gue tuh kayak ternyata gue bisa juga lari di jalan raya kayak gini walaupun terpongkang-pongkang. Tenggorokan rada kering kan karena debu terlalu banyak gitu sih. Ternyata gue bisa ngelaluin ini gitu. Mau ngulang lagi nggak? Mau sih. Tapi biasanya gitu sih, setelah kayak kita habis nyelesain itu kayak Males dulu ya. udah capek banget ya ternyata ya gitu. Tapi ya kita sih sebenarnya udah banyak ngobrol, ada aja lah gitu. Tapi ya pengen sih itu, justru kayak pengen ke Bandung kali ya gitu. Jakarta Bandung kali ya gitu. Pengen tahu aja sih. Dari Gunung Gede turun ke Ancol, jadi Iya. Summit to Sea. Summit to Sea itu pengen juga sih. Iya. Tapi nggak tahu sih. Ya, Ya tahu lah. mungkin kalau ada sponsor-sponsor yang mau Namanya. bisa hubungin Red untuk bekerja sama dengan kita untuk mencoba barangnya. Siap. Kalau gue tuh lebih banyak mengomentari produknya, dan maksudnya gue happy banget sih, maksudnya bisa banyak berkolaborasi sama brand-brand gitu ya kayak Caps Lock, Wolsey, Almarch gitu. Terus Socony gitu, karena emang bener-bener ya terbantu lah gitu. Gue bener-bener terbantu dari teknologinya yang mereka bikin lah gitu ya. Ya mungkin ya kalau yang gue seneng banget sih jersey-nya Caps Lock sih, karena cepat kering, dan ya Socony juga bikin nyaman banget sih. Kalau gue dari awal gue selalu ngomong shout out to teman-teman Red Media. Dari kita berangkat sampai kita kembali lagi ke Red Media tuh, itu rasanya belum pernah ketemu tapi mereka bener-bener support jadi kayak keluarga aja, kayak kakak abang kita, walaupun jujur mukanya serem-serem banget ya. Tapi ternyata mereka dengan naik motor pelan-pelan, nyantai, terus kayak apalagi bang. Menurut gua Red Media ini jadi suatu gebrakan toko yang memang akhirnya mereka support teman-teman yang sporty gitu, teman-teman olahraga yang mau olahraga dan bukan hanya untuk menaikkan fashionnya aja, tapi juga dalam sisi sportinya mereka support kita gitu. Gua shadow sih sama teman-teman Red Media. Keren emang. Sama sih. Pokoknya rangkumannya aja tuh kayak makasih banyak buat yang support kita sama terutama brand dan Red Media yang udah support dalam perjalanan itu tuh amat sangat capek nungguin kita lari tuh. Lebih capek sih. Lebih capek dari kita istilahnya lah. Soalnya masa dari naik motor dari Bogor ke Jakarta itu 7 jam. 7 jam. Itu kan capek banget. Thank you banget aja untuk Red Media dan Red 1440, Red Media dan brand-brand Ya Caps Lock. brand-brandnya Caps Lock, Wolsey, Almarch, Socony. Socony. Enjoy banget sih dan merasa bersyukur lah bisa mengenal teman-teman semua sih. Kami dari Paskitran Division. And this is for Red 1440 and Red Media. Lagi nggak? Udah. Bagus. Makasih banyak ya, makasih banyak. Makasih Jadi pokoknya kalau ada kurang-kurangnya nih